Di luar sana masjid-masjid yang lain kebanyakan pakai toa dan mic. Kalau di sini tidak pakai, soalnya pernah juga dicoba dulu pakai toa dan mic, tapi Nagari Sungai Buluh, sebuah desa di pinggir Bukit Barisan, tepatnya di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sekitar 30 menit dari kota Padang. Rimbunnya pepohonan dan jalan di antara perbukitan menjadi pemandangan yang wajib dilewati sebelum sampai di perkampungan. Sungai Buluh juga dikenal memiliki hutan nagari dan kawasan wisata alam. Namun kali ini kita tidak akan menjelajahi keelokan hutannya, tapi untuk berkunjung ke masjidnya. Ya, Masjid Nagari Sungai Buluh ini. Arsitektur Masjid Nagari Sungai Buluh masih mempertahankan bentuk aslinya. Atapnya berbentuk pagoda, lazimnya masjid atau surau tarekat Sattariyah. Sementara, jendela masjid berjumlah 9 buah. Satu di antaranya berada di bagian depan persis di samping mihrab. Di atas jendela, terdapat ventilasi dengan hiasan mirip mahkota yang juga sering dijumpai pada masjid-masjid tua di Sumatera Barat. Terdapat 9 tonggak ukuran besar berdiri di tengah ruangan masjid yang dihiasi berbagai motif dan kaligrafi. Juga terdapat mihrab yang digunakan untuk ceramah salat Jumat dan salat Id. Tidak hanya berusia tua, masjid yang menurut warga berdiri pada tahun 1818 ini punya keunikan yang tidak dimiliki masjid pada umumnya. Masjid Nagari Sungai Buluh tidak dilengkapi pengeras suara, sementara perangkat elektronik lain seperti kipas angin dan lampu tetap digunakan. Tiadanya pengeras suara di masjid ini bukan karena mengikuti aturan pemerintah terkait sound system untuk tempat ibadah, tapi karena ada cerita kekeramatan yang dipercaya oleh warga. Keramat itulah yang membuat keunikan masjid itu terus bertahan hingga hari ini. Menurut warga, pernah beberapa kali pengurus memasang pengeras suara, namun akhirnya rusak di hari yang sama. Oh, tidak pakai mic atau toa. Kalau di luar sana masjid-masjid yang lain kebanyakan pakai toa dan mic. Kalau di sini tidak pakai, soalnya udah turun-menurun dari leluhur kita yang pernah juga dicoba dulu pakai toa dan mic, tapi percuma. Ada pernah di kejadian, bukan mitos, ini asli. Tapi dulu kan kamera tidak ada, Bang. Ya, jadi ada cerita dan sejarah pernah pakai mic itu di Sember Petir. Selain itu, juga ada cerita yang dipercaya sebagai larangan penggunaan perangkat serupa di masjid ini. Kalau pakai mic itu cerita orang kan sia-sia gitu. Dia dilarang, kita diberikan mic. Tidak pakai mic. Karena majelis taklim dia di sini datang bersama-sama pakai speaker gitu. Hidup dia. Nak bunyi sedikit, dibawa keluar dia bunyi, bawa ke atas dia nak bunyi lagi. Ya. Pas dibeli baterai, nak mau dia hidup. Meski tanpa pengeras suara seperti masjid-masjid lainnya,
dan berada di tengah persawahan yang jarang oleh rumah penduduk, namun tidak menjadi persoalan bagi warga setempat untuk datang tepat waktu guna menunaikan sholat berjamaah. Tidak ada pernah pakai mic, tapi orang kan udah tahu hari Jumat itu waktunya udah terbatas. Jam 11 atau jam 12 itu seperti apalah. Kalau jam 12 udah azan. Salat 5 waktu yang lain gimana, Bang? Cuma azan biasa aja, Bang. Seperti biasa. Tapi kalau sini kan orang salat berjamaah paling maghrib, isya. Kalau zuhur, asar tidak ada, Bang. Paling sendiri-sendirian, soalnya kita ini kan jauh dari pemukiman rumah-rumah masyarakat. Nah, ini cuman tempat untuk salat Jumat dan Idul Fitri dan Idul Adha. Beduk atau yang disebut warga sebagai tabuh ini merupakan penanda masuknya waktu salat dan pemanggil jamaah untuk datang ke masjid. Selanjutnya muazin akan mengumandangkan azan dengan suara lantang. Warga mengaku suara azan beduk bisa terdengar hingga radius 2 km. Kedengaran aja, Bang. Namanya ya begitulah. Kalau ceramah tidak pakai mic, walaupun berapa ramainya orang di sini tetap aja terdengar. Sedangkan itu, Bang, ya, orang azan aja dulu atau mukul tabuh itu, Bang, tetap kedengaran sampai 2 kilo itu. Sampai ke bukit itu kedengaran tuh. Demikianlah cerita Masjid Nagari Sungai Buluh yang hingga kini masih anti menggunakan pengeras suara sebagai salah satu kearifan lokal yang terus dipertahankan warganya.